Shalom Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas kedatangan Yesus di akhir zaman bukan untuk memusuhi orang Kristen. Ini adalah mengungkap kekeliruan dari Bang Juma. Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Bang Juma mengutip Quran 4 ayat 159. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematian. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Namun pemahaman ini perlu diuji dengan konteks yang lebih luas. Ahli kitab dalam Al-Quran mencakup Yahudi dan Kristen, yang berarti Isa tidak hanya akan menjadi saksi terhadap orang Kristen, tapi juga orang Yahudi. Kedua, menjadi saksi tidak selalu berarti memusuhi. Dalam konsep hukum, saksi adalah orang yang memberikan kesaksian tentang suatu kebenaran, bukan secara otomatis menjadi musuh dari orang yang disaksikan. Selain itu, jika Isa benar-benar datang untuk menghakimi umat Kristen karena menuhankannya, mengapa tidak ada ayat Al-Quran atau hadis sahih yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Isa akan menghukum orang Kristen dan membela Muslim? Kedatangan Isa dalam Islam, mengapa justru Isa yang menjadi hakim? Hadis-hadis Islam sendiri menegaskan bahwa Isa akan datang sebagai hakim di akhir zaman, bukan Muhammad. Salah satu hadis sahih mengatakan, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan aku yang pertama dibangkitkan dari kubur." Jika Muhammad sendiri harus menunggu hari kiamat untuk dibangkitkan dari kubur, bagaimana mungkin ia menjadi hakim? Justru Isa yang turun dari sorga dan langsung berperan sebagai hakim, bukan Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Isa memiliki status yang sangat istimewa dalam Islam, bahkan melebihi Muhammad dalam konteks akhir zaman. Kontradiksi dalam Islam tentang Isa dan kiamat. Ada ayat yang menunjukkan kedudukan tinggi Isa dalam Islam, yaitu Quran 43 ayat 61. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu kepadanya dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Jika Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi, itu di Quran 31 ayat 34. Tetapi dalam ayat di atas, Isa disebut sebagai tanda atau pengetahuan tentang hari kiamat. Maka ini menempatkan Isa pada posisi yang sangat istimewa, seolah-olah ia memiliki pengetahuan ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah. Hal ini juga diperjelas dalam Quran 3 ayat 45 yang menyatakan bahwa Isa adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi lain dalam Islam, termasuk Muhammad, yang diberi gelar seperti ini. Jika Isa hanya seorang nabi biasa, mengapa ia memiliki atribut ilahi seperti terkemuka di akhirat dan di dunia, dapat menciptakan makhluk hidup, akan turun kembali di akhir zaman untuk menghakimi manusia? Kesimpulannya, Isa dalam Islam bukan hanya nabi biasa, tetapi memiliki status yang jauh lebih tinggi, bahkan menyerupai karakteristik Tuhan. Islam mengakui Injil tetapi menolak isinya. Muslim diajarkan untuk beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Quran 4 ayat 136, Quran 2 ayat 285. Namun, banyak Muslim menolak Injil dengan alasan telah dipalsukan. Meskipun Al-Quran sendiri tidak pernah menyatakan dengan tegas bahwa Injil telah diubah. Dan hendaklah ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Quran 5 ayat 40. Jika Al-Quran masih meminta ahli Injil untuk mengikuti Injil, maka ini berarti Injil yang asli masih ada dan tetap berlaku. Masalahnya, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus hanya datang untuk bangsa Israel atau hanya untuk menghakimi orang Kristen dan Yahudi di akhir zaman. Sebaliknya, Injil justru menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Kesalahan Bang Juma dan nasihat untuknya. Kesalahan Bang Juma. 1. Menafsirkan bahwa Isa hanya akan menghakimi orang Kristen dan Yahudi tanpa dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis sahih. 2. Mengabaikan bahwa Isa memiliki status istimewa dalam Islam
yang bahkan lebih tinggi daripada Muhammad dalam konteks akhir zaman. 3. Mengakui bahwa umat Islam harus beriman kepada Injil, tetapi menolak isinya tanpa dalil yang jelas bahwa Injil telah diubah. 4. Menggunakan Matius 7 ayat 22-23 untuk membuktikan bahwa Yesus memusuhi orang Kristen, padahal konteksnya adalah tentang orang yang mengaku mengenal Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya. Nasihat untuk Bang Juma. Jika Bang Juma ingin menggunakan Al-Quran dan hadis untuk membuktikan bahwa Yesus hanya datang untuk menghakimi orang Kristen, ia harus menunjukkan dalil yang eksplisit, yang jelas, yang menyatakan demikian. Jika Islam mengajarkan bahwa umat Muslim harus beriman kepada Injil, maka sebaiknya membaca dan memahami Injil dengan jujur, bukan hanya menafsir berdasarkan perspektif Islam. Jika Isa memiliki status yang sangat tinggi dalam Islam, ada tanda kiamat, hakim di akhir zaman, terkemuka di dunia dan di akhirat, maka apakah Islam sebenarnya tanpa sadar sedang mengakui keilahian Isa? Bang Juma perlu mengkaji kembali pemahamannya secara lebih luas dan objektif. Jangan hanya melihat Isa dari perspektif Islam, tapi juga dari perspektif Injil yang diakui dalam Al-Quran. Jika Islam mengajarkan bahwa semua kitab Allah itu benar, mengapa menolak kebenaran Injil? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan membawa Bang Juma kepada kebenaran yang lebih besar. Shalom. Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka.